Siang, Bu. Oke, ini masih kelas A kan ya? Masih, Bu. Masih, Oke. Bu. Berarti tadi pagi kita sudah semi solida, sekarang kita ke solida dulu lah ya, biar nggak bosen banget. Oke, pertemuan ke-11 ya, yang harusnya minggu lalu. Jadi kita akan bahas mengenai tablet, special tablet. Jadi tablet yang penggunaannya itu tidak secara umum, dan ada juga tablet coating. Maksudnya tablet yang secara umum itu ya tinggal diminum, kemudian nanti pecahnya di lambung atau di usus, kemudian langsung terserap seperti itu. Tapi kalau special tablet ini penggunaannya secara khusus atau metode pelepasan obatnya secara khusus. Nah, desain tablet itu yang konvensional atau yang secara umum itu adalah immediate release. Jadi kalau immediate release itu ketika obat masuk ke dalam tubuh, kemudian dia nanti masuk ke saluran cerna, dia pecahnya di lambung, langsung pecah, langsung juga diabsorpsi masuk ke dalam tubuh sehingga ada Cmax di sini, ada konsentrasi maksimum yang segera tercapai sesaat setelah pemberian obat. Kemudian setelah tercapai konsentrasi maksimumnya di darah, langsung turun. Dan ketika mencapai batas minimal konsentrasi efektivitas obat, obatnya sudah tidak lagi bekerja. Nah, tapi ada model-model pelepasan lain. Yang pertama itu adalah delay release. Kita ke yang bagian bawah dulu ya. Yang delay release. Jadi ketika delay release, berarti pelepasan obatnya itu ditunda. Yang harusnya dia sudah onset pada misal jam pertama, dia itu baru onset, baru bekerja di 6 jam misalnya setelah pemberian obat. Tapi 6 jam ini dengan sengaja ya, maksudnya bukan gara-gara salah desain obat terus yang harusnya kerja 1 jam jadi kerjanya di jam ke-6, tapi memang kita inginnya bekerja di jam ke-6. Atau misalnya kita inginnya dia di serapnya di usus. Itu berarti delay release, jadi pelepasannya ditunda. Kemudian ada juga yang dinamakan slow release atau pelepasannya diperlama. Slow release, prolong release, sustain release itu sama, cuman beda istilah. Jadi kalau yang slow release atau prolong release ini pelepasannya itu diperlambat, bukan ditunda. Jadi yang harusnya setelah mencapai Cmax itu langsung turun, tapi dia tetap bertahan untuk jangka waktu tertentu pada Cmax-nya baru setelah itu turun. Nah, yang seperti ini kerja obatnya berarti lebih lama. Jadi misalnya kalau yang immediate release itu kalian harus minum 3 kali sehari, yang sustain release kalian cukup minum 1 kali sehari, misalnya seperti itu. Nah, selain special tablet yang pelepasannya itu dimodifikasi, ada juga tablet lain. Yang pertama ada fast disintegrated, jadi dia tablet yang langsung pecah di dalam mulut bahkan sebelum mencapai ke usus. Ada juga effervescent tablet, ini pasti sering lihat kan ya, Enervon-C, terus apa pokoknya yang kita masukkan ke dalam air terus muncul gas. Ada juga yang chewable tablet. Chewable tablet ini adalah tablet-tablet yang dikunyah di mulut, kemudian nanti dia akan diserap oleh pembuluh darah yang ada di wilayah bukal atau wilayah mulut kita. Kita bahas yang pertama, fast disintegrated tablet. Ini adalah tablet yang pelepasannya itu super cepat. Jadi dia harus pecah, larut, dan terus suspensi di dalam saliva, di dalam air liur yang ada di dalam mulut. Nah, biasanya ini untuk orang-orang pediatrik ataupun geriatrik yang sulit menelan. Jadi dia di luar tubuh itu bentuknya tablet, ketika masuk ke dalam tubuh, dengan jumlah saliva yang sedikit, dia langsung pecah, langsung terlarut dan tersuspensi, nanti baru masuk ke dalam saluran cerna. Jadi si pediatrik dan geriatriknya seperti meminum serbuk. Bentar ya. Oke.
Karakteristiknya dia harus fast disintegration, jadi harus pecah secara segera, rasanya harus enak karena pecahnya di mulut, dia harus sensitif terhadap lembab, jadi hanya dengan air liur yang sedikit saja dia harus mampu merespon untuk segera pecah. Kemudian drug properties-nya harus kita perhatikan. Dia harus memiliki kelarutan yang cukup baik di dalam air karena jumlah saliva, jumlah cairannya pun yang ada di mulut itu lebih sedikit dibandingkan dengan yang ada di lambung. Kemudian tablet strength dan porositasnya. Jadi kekuatan tabletnya kalau bisa nggak terlalu banyak zat aktif ataupun komponen tablet lainnya, dan dia harus punya porositas. Jadi si tabletnya itu punya pori-pori untuk memudahkan proses pecahnya tablet. Keuntungannya tadi ya untuk pasien-pasien tertentu, dan dia karena pelepasannya segera, maka efek terapinya juga cenderung didapatkan lebih cepat. Tapi disadvantage-nya, kekurangannya kita harus menggunakan eksipien khusus yang mudah terdisintegrasi dan rasanya enak. Nah, ini beberapa disintegran yang digunakan. Jadi untuk fast disintegran tablet ini sering kita gunakan istilah super disintegran. Jadi super disintegran ini akan memecahkan tablet dengan segera, dengan hanya jumlah air yang sangat sedikit tadi. Contohnya ada PVPK 30, Cross Carmelos, ada PVPK 25, dan lain-lain. Ini digunakan untuk obat rofecoxib, prednisolon, ondansetron, dan lain-lain. Nah, kemudian ditambahkan juga tadi ya eksipien yang rasanya enak untuk memasking rasa. Kalau misalnya kita mau memberikan rasa yang manis, kita tambahkan rasa vanila, bubblegum, grapefruit, rasa anggur ya. Kemudian kalau misalnya kita ingin memberikan rasa yang asid, asam, bisa ditambahkan lemon, lime, dan seterusnya. Ini juga ada beberapa obat fast disintegran tablet yang dibuat oleh Chimalabs. Ada Tempra dan lain-lain. Ini ada zat aktifnya. Cara pembuatannya sebenarnya sama seperti proses pembuatan tablet biasa, yang berbeda hanya eksipiennya tadi menggunakan super disintegran, dan jangan lupa ada masking agentnya untuk menutupi rasa. Nah, kemudian ada challenge-nya. Jadi ada tantangannya untuk membuat fast disintegran tablet ini. Yang pertama tes maskingnya, jadi harus enak. Kemudian cost-nya, harganya, karena kita menggunakan super disintegran yang harganya cukup mahal, belum lagi ditambah eksipien yang rasanya harus enak. Kemudian packaging-nya. Nah, si packaging-nya ini harus cukup kuat. Kenapa? Karena tabletnya itu banyak porinya, fragile, mudah pecah. Karena tabletnya tidak boleh terlalu keras kan. Kalau terlalu keras nanti dia susah untuk pecahnya di dalam mulut. Belum lagi dia itu peka terhadap humid, terhadap lembab. Karena ketika si super disintegran ini kena air sedikit saja, misalnya kena udara lembab, dia bisa langsung pecah tabletnya. Jadi kemasannya harus benar-benar bisa memprotek tabletnya dari humid dan juga dari gangguan luar. Ya. Kemudian novel manufacturing process, jadi equipment-nya biasanya sebenarnya tidak, ya. Equipment-nya vitamin C. Hah? Tahu. Oke, kemudian jumlah obat yang bisa dimasukkannya juga terbatas. Clinical dan medical benefit-nya itu perlu diuji kembali, maksudnya perlu dibuktikan. Kemudian patient compliant-nya, jelas kepuasan dari pasiennya juga perlu dipertimbangkan. Kemudian yang kedua adalah tablet effervescent. Nah, tablet effervescent ini biasanya
Dia akan menghasilkan karbon dioksida ketika kontak dengan air. Biasanya di dalamnya ditambahkan sodium bikarbonat dan asam organik seperti asam sitrat ataupun asam tartarat. Ini juga sama untuk pasien yang sulit untuk menelan, jadi tabletnya dimasukkan ke dalam air, nanti setelah menjadi larutan tinggal diminum. Produksinya dan kontrolnya sama seperti tablet yang biasa, hanya saja tadi menggunakan sodium bikarbonat dan asam organik. Evaluasinya juga sama, ada kimia, fisika, dan mikrobiologi. Jadi reaksinya seperti ini ya. Di dalamnya kan ada sodium bikarbonatnya atau baking soda, dan ada organic acid. Contohnya di sini ada asam sitrat. Nah, ketika ditambahkan air, ketika diaktifasi, nanti dia akan menghasilkan air, CO2, dan sodium sitrat. Nah, CO2 inilah yang membuat ketika tablet effervescent dimasukkan ke dalam air, muncul seperti gelembung-gelembung dan dia akan terapung. Yang ketiga ada chewable tablet atau tablet kunyah. Tablet kunyah ini dikunyah, bukan seperti fast disintegrate. Bukan seperti tablet yang pertama tadi. Kalau tablet yang pertama kan dia tidak dikunyah ya, cukup dimasukkan ke dalam mulut, kemudian dia akan pecah dengan sendirinya. Kalau chewable tablet, dia harus dikunyah, seperti contohnya obat mah, atau apa ya, F-gaterosis, dikunyah nggak ya? Rasanya kurang lebih sama, dia harus enak, dan dia ketika pecah itu harus smooth, jadi si serbuk-serbuknya cukup halus. Penyiapannya bisa menggunakan wet granulasi ataupun dengan kempal langsung, bisa juga dengan dry granulasi. Kemudian pada saat pencetakannya, tabletnya jangan dicetak hingga mencapai kekerasan maksimum, tapi harus minimum. Karena nanti kan harus dikunyah ya. Kebayang kalau misalnya tabletnya terlalu keras, nanti gigi kita sulit untuk mengunyahnya. Nah, si chewable tablet ini, dia justru kebalikan dari fast disintegrated tablet. Dia kadang tidak menggunakan disintegran, karena kita akan mengunyah tabletnya. Jadi mekanisme pecahnya tablet itu bukan dengan menambahkan disintegran, tapi dengan mengunyah. Diluennya contohnya ada mannitol dan xylitol, ada juga sorbitol, laktos, dan lain-lain yang rasanya enak atau cenderung manis di mulut. Excipient lainnya biasanya ditambahkan lubrikan, binder, dan coloran. Jadi kurang lebih sama dengan tablet biasa, hanya disintegrannya dihilangkan. Ini beberapa contoh chewable tablet, ada antacid, isinya kalsium karbonat, ada erythromycin sebagai antibiotik, dan lain-lain. Ini ada contoh formulanya, ALOH sebagai zat aktifnya, mannitol sebagai pengisi, sodium sakarin dan sorbitol juga sebagai pengisi dan penambah rasa, kemudian ada magnesium stearat sebagai lubrikannya. Ditambahkan juga mint flavor untuk memberikan rasa juga, agar lebih enak mint. Dan yang terakhir adalah coating tablet atau tablet salut. Nah, tujuan penyalutan ini ada macam-macam. Yang pertama adalah untuk menutupi warna, bau, dan rasa. Misalnya kalau vitamin B12 atau yang zat aktifnya berwarna, tapi eksipien lainnya itu warnanya putih misalnya. Kan nanti jadinya jelek ya, tabletnya ada tablet putih dengan dot-dot merah. Jadi itu bisa kita tutupi dengan coating ini, dengan salut. Bisa juga untuk memproteksi atau perlindungan secara fisik dan kimia. Secara fisik itu dia meningkatkan kekerasan tablet, secara kimia dia bisa mengurangi kontak antara tablet dengan udara, oksigen ataupun humid, kelembapan. Kemudian tujuan yang ketiga adalah untuk mengkontrol pelepasan obat dari tablet tadi, bisa delay release ataupun prolong release. Kemudian yang keempat adalah proteksi obat dari saluran cerna. Ini contohnya adalah enteric coated. Jadi salut
enterik. Kalau salut enterik, jadi nanti obatnya lepasnya di lambung, sehingga bisa memproteksi obat dari lingkungan asam ataupun melindungi lambung kita dari pengaruh obat. Bisa juga kalau kita akan menginkorporasikan obat dan adjuvan di dalam satu tablet yang sama. Misalnya kita mau menggabungkan 2 obat, tapi obatnya tersebut saling incompatibilities kalau disatukan di dalam satu tablet. Jadi bisa kita salah satunya ditaruh di tablet inti, salah satunya ditaruh di tablet coatingnya. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan elegansi. Meningkatkan secara visual. Karena coating itu biasanya lebih glossy, lebih mengkilap, kemudian bisa kita tambahkan label juga, bisa kita tambahkan printing dan warna. Nah, kemudian pertimbangannya apa sih ketika kita akan meng-coating tablet? Pertama, pastikan tabletnya itu cukup kuat untuk mengalami proses penyalutan. Karena dalam proses penyalutan itu akan terjadi gesekan antar tablet maupun tablet dengan mesin. Kalau tabletnya rapuh, nanti dia bisa rusak selama proses coatingan atau penyalutan. Pastikan juga permukaannya itu cukup halus, sehingga nanti jumlah larutan untuk mengcoatingnya jauh lebih sedikit untuk memberikan permukaan yang baik. Kemudian coating prosesnya, jadi prosesnya kita pilih mau menggunakan alat apa, parameternya bagaimana, kemudian fasilitas dan kelengkapan alatnya tersedia atau tidak, prosesnya otomatis atau tidak. Dan yang terakhir adalah komposisi atau komponen dari larutan coatingnya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Terus granulating ditimbang. Oke. Nah, secara umum coating atau salut itu ada 2, salut gula dan salut film. Nanti salut film dibagi menjadi 2 lagi ya, ada salut enterik dan non-enterik. Pertama kita lihat dulu salut gula. Salut gula itu tujuan utamanya sebenarnya untuk memasking atau menutupi menutupi rasa yang tidak enak dari tablet tersebut. Alatnya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada pen, kita sebutnya pen ya. Di dalamnya ada tabletnya. Kemudian pen ini akan berputar. Selagi berputar, disemprotkan larutan gulanya, sekaligus disemprotkan udara panas untuk mengeringkan larutan gula yang sudah menempel di tabletnya. Proses pengcoatingannya itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, kita berikan dulu waterproofing and sealing. Jadi kita semprotkan dulu larutan coating yang isinya itu shellac atau polimer. Nah, si shellac atau polimer ini nanti akan membentuk lapisan di dalam tablet yang berguna untuk melindungi tablet tersebut dari lembab atau moisture. Nah, selagi disemprotkan, jangan lupa semprotkan juga selagi disemprotkan si larutan shellac-nya, jangan lupa semprotkan juga udara panasnya agar langsung kering. Nah, setelah beres shellac, kita masuk ke subcoating. Nah, di subcoating ini yang disemprotkan adalah sirup sugarnya. Jadi sirup gulanya disemprotkan di sini, isinya biasanya sucrose, air, gelatin, dan akasia. Disemprotkan hingga mendapatkan bentuk dan ukuran yang sesuai. Misalnya mau disemprotkan sebanyak hingga mencapai 2 gram. Ya berarti nanti tinggal dicek setelah 2 gram sudah sesuai atau belum. Kemudian tahap yang ketiga kita semprotkan sucrose, starch, dan kalsium karbonat. Ini adalah untuk menambahkan ketebalan coatingannya
agar lebih bulat dan lebih smooth. Tapi kalau misalnya di tahap subcoating sudah cukup bulat dan sudah cukup smooth, tahapan yang ketiga ini boleh di-skip. Kemudian tahapan yang terakhir adalah finishing atau coloring. Jadi kalau misalnya mau ditambahkan warna, ini bisa di tahap ini. Kita semprotkan warna dan biasanya ditambahkan lagi sirupnya, sirup gula. Nah, kemudian kalau misalnya mau ditambahkan label, bisa juga di tahapan setelah penambahan warna, jadi di imprinting. Kemudian tahap terakhir di polishing. Polishing ini kita semprotkan beeswax atau carnauba wax agar dia lebih mengkilat. Nah, di bagian bawah yang ini ada gauge, jadi dia untuk mengukur ketebalan dan ukuran tabletnya, apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian dilihat secara kasat mata sudah seragam atau belum. Nah, kemudian di yang bagian ketiga ini ada mesin imprinting. Jadi tablet yang sudah di-coating dimasukkan ke dalam wadah-wadahnya, kemudian di-print. Ini ada roll untuk menempelkan logonya. Ini kurang lebih tahapannya. Jadi misalnya ini tablet intinya, kemudian di sealing coating, jadi untuk memberikan barrier terhadap humid, kemudian subcoating, dan terakhir smooth coating. Kemudian tablet salut yang lainnya selain gula adalah salut film. Salut film itu tadi sudah disebutkan ya, ada dua, ada yang enteric dan non-enteric. Selain itu juga ada juga yang mengklasifikasikan menjadi immediate release dan modified release. Jadi ada tablet yang sudah di-coating, tapi dia tetap ingin dilepaskan secara segera, ya nggak apa-apa gitu kan, tergantung tujuan pengobatannya. Tapi ada juga tablet yang ketika di-coating, profil pelepasannya itu menjadi berbeda, dan itu harus sesuai dengan tujuannya ya. Nah, tablet yang di-coating namun tetap immediate release itu kita namakan film konvensional atau film yang non-fungsional. Karena tujuan pengcoatingannya itu hanya untuk meningkatkan penampilannya, kemudian dia mempermudah untuk penelanan, meningkatkan stabilitas produk, dan menutupi rasa. Jadi tidak ada tujuan untuk memodifikasi pelepasan obat. Maka kita sebut dengan film non-fungsional. Untuk tablet dengan immediate release film coating, kita tidak perlu melakukan pengukuran sifat-sifat biofarmaseutiknya terhadap tablet coatingnya. Jadi kalau misalnya kita bikin tablet, kan kita suka mengukur uji disolusi untuk nantinya diuji BABE-nya, bioequivalency, bioavailability-nya. Nah, untuk film coating ini tidak perlu, cukup merefer ke tablet intinya saja. Tapi kalau misalnya tablet yang di-coating menggunakan fungsional coating atau yang mengubah profil pelepasan obatnya, harus diuji kembali disolusinya, BABE-nya. Tidak boleh merefer hanya ke tablet intinya saja. Ini kurang lebih kalau dibagankan, ya ada film coating berdasarkan pelarutnya, nanti ada aqueous, ada juga dry coating, ini tidak kita bahas. Ini based on coatingnya. Tadi ada yang sistem pelepasannya, ada yang ada yang immediate release, pelepasan segera, ada juga yang modified release. Modified release-nya nanti ada yang sustained release dan enteric coating. Kemudian ini berdasarkan bahannya. Bahannya nanti ada metakrilat, ada selulose, ada PVA. Tapi kita lebih konsentrasi ke sini ya, profil pelepasannya. Oke, nah ini komponen polimernya. Polimer apa sih yang harus kita gunakan untuk material coatingnya? Tergantung dari tujuannya.
Apakah kita ingin membuat tablet coating yang tetap larut air atau akan membuat tablet yang profil pelepasannya itu dimodifikasi sehingga kita perlu memilih kelarutannya di dalam air. Jadi ada polimer yang dia larut air, ada juga yang larut dalam airnya lambat, ataupun larutnya itu tergantung pH-nya. Misalnya di pH asam dia tidak larut, tapi di pH basa dia larut. Berarti nanti tujuan pengobatannya dia ingin larut di pH basa, berarti dia ingin terlepas di usus. Kemudian pilih polimer yang ketika misalnya tujuannya itu untuk melindungi zat aktif di dalam tablet inti, karena dia mudah teroksidasi atau terpapar cahaya, maka pilihlah polimer yang dia mampu untuk melawan proses-proses tersebut. Jadi dia menutupi tablet inti, memberikan perlindungan terhadap cahaya, terhadap oksigen, terhadap humid. Kemudian pilih polimer yang dapat membentuk film yang continuous. Jadi filmnya itu tidak putus sehingga nanti tidak ada bercak-bercak tablet inti yang terlihat dari bagian luar. Kemudian pilih juga yang kompatibel, jelas. Kemudian yang viskositasnya cukup rendah, sehingga nanti mudah dalam proses penyemprotannya. Jadi kan proses pengcoatingan itu dengan cara disemprot larutan coatingnya ya. Kebayang kalau larutan coatingnya itu cukup kental, nanti sulit untuk penyemprotannya. Kemudian pilih juga polimer yang memberikan kapasitas untuk memberikan elegant looking, jadi penampilannya cukup bagus. Klasifikasi polimer ada 4, ada selulose ether, vinyl polimer, glikol, dan akrilik. Ini bisa kita sesuaikan. Selulose ether yang paling banyak digunakan biasanya HPMC, HPC, EC. Ini biasanya untuk memodifikasi pelepasan. Eudragit juga cukup sering digunakan. Oke, polimer biasanya kita gunakan sebanyak 7-18%. Ini ada beberapa bagannya lagi. Ini yang tadi ya, kelas selulose ether, contohnya ada HPMC, HPC, dan lain-lain. Kemudian ini untuk polimer enteric coating. Jadi kalau misalnya kita mau membuat tablet yang pelepasannya itu di usus, kita bisa menggunakan polimer-polimer ini. Ada selulose asetat phthalate, selulose asetat trimelitat. Jadi dia itu larutnya di pH 6,2, pH 5, pH 6, dan seterusnya. Jadi dia tidak akan larut di lambung. Sehingga obatnya tidak akan lepas di lambung. Kemudian ini polimer-polimer untuk sustained release. Jadi untuk pelepasan diperlambat. Ada shellac, zein, etil selulose. Karena dia cenderung kelarutannya di air itu kecil. Ini juga kurang lebih sama seperti tadi. Ini juga sama. Oke. Nah, komponen dari pelarut selain polimer, yang utamanya ada plasticizer. Jadi plasticizer itu dia akan menjadi perantara antar molekul polimer. Sehingga nanti si polimernya itu atau filmnya tidak terlalu kaku, tapi dia cukup lentur. Karena kalau terlalu kaku, nanti ketika tablet coatingnya itu bergesekan dengan mesin, bisa mesin coating, bisa mesin pengemas, dia bisa pecah. Nah, kalau plasticizer ini membuatnya menjadi lebih fleksibel. Ini ada efek peningkatan konsentrasi plasticizer terhadap sifat dari lapisan filmnya. Tensile strength, dia menurunkan tensile strength-nya. Elastic modulus juga dia menurunkan. Kemudian film adhesion. Film adhesion itu adalah derajat penempelan film coating terhadap tablet intinya. Kemudian pengaruhnya terhadap viskositas cairan coating. Ada film permeabilitasnya dan TG-nya, glass transition-nya. Yang paling penting adalah tensile strength, elastic modulus, dan film adhesion-nya. Jadi dia harus mampu untuk menurunkan tensile strength dan elastic modulus.
Plasticization. Ya, ada yang mau tanya? Udah less than 1 minute ya. Kita end dulu terus join lagi.